Ya, baik pemirsa, kami lanjutkan. Pak Alfons, tadi sempat sebelum jeda saya tanyakan soal tracing yang ditekankan oleh Ibu Ciput. Ini tracing ini penting sekali. Kita tahu ada sekitar 30.000 lebih anggota. Bagaimana, apakah menjadi kendala ketika anggotanya banyak bagi penegak hukum untuk mencari siapa yang bertanggung jawab, termasuk jika ternyata gadgetnya sudah dimusnahkan atau lain-lain gitu? Jadi jejak digital itu sangat sulit ya untuk kita buang, apalagi dalam jangka panjang. Katakan kita mengakses sesuatu dalam jangka panjang, itu walaupun alatnya dibuang itu akan ketahuan polanya. Dan data yang dimiliki Meta itu termasuk data kamu akses dari mana, kapan, jam berapa. Jadi lokasi dan waktu itu pasti ketahuan. Karena tahu IP kan. Kalau tahu IP, tahu ISP, nah kontak ISP, IP ini siapa, terus ketahuan polanya. Jadi jam berapa aja, sangat sulit lolos. Jadi dari situ bisa ketahuan pola, dan juga kita bisa deteksi IP yang sama banyak account gitu. Nah itu ketahuan bahwa itu bukan banyak. Misalnya katakan 30.000 orang, ada satu IP bisa bikin 10 account, cuma 3.000. Jadi 30.000 orang ini belum tentu ada 30.000 akun yang menjadi anggota. Belum Betul. tentu. Bukan tidak mewakili 30.000 manusia. Nah, jadi walaupun sebenarnya kemarin saya agak kecewa juga. Kenapa? Di mana ada salah satu solusi, walaupun solusi dari luar ya, yang bisa membedakan human dengan bot. Itu sebenarnya harus didukung konsepnya. Saya nggak dukung perusahaannya. Oke. Ya kan? Karena dia caranya biometriknya orang Indonesia harus di Indonesia. Dia taruh di luar itu salah. Tapi konsepnya kalau bisa saya harapkan dari Kominfo pertimbangkan, nggak usah perusahaan ini, cari perusahaan lain atau dari institusi pemerintah yang bisa memiliki konsep ini. Kamu Kenapa bisa. konsep itu jadi penting minimal untuk pencegahan hal-hal seperti ini, fantasi sedara, grup-grup yang berdalih seksual dan lain-lain. Karena kita bisa membedakan antara akun real dengan akun bot. Kalau dengan sekarang kita 30.000, kita nggak tahu nih sebenarnya ada berapa orang, 3.000 orang atau 10.000 orang atau berapa. Tapi kalau kita bisa bedakan akun real dengan akun bot, kita bisa udah tahu pasti. Karena dia nggak mungkin bisa masuk. Dan itu palunya ada di Komdigi. Meta kenapa dia nurut ke ini? Ya, karena Komdigi lu nggak nurut, gua blokir lo. Meta mesti nurut gitu loh. Meta merupakan salah satu, dan itu sebenarnya kita harapkan dukungan dari Komdigi dan kepolisian. Tanpa dukungan Komdigi Meta nggak takut. Jadi ini semua salah satunya muara paling besarnya dari Komdigi. Iya, bosnya dibilang Meta melanggar undang-undang, tutup selesai. Dia. Jadi bolanya pindah lagi nih Pak Alex ke Komdigi gitu. Ada juga kan format untuk mereport akun. Apakah sudah ditrace? Apakah sebelumnya akun ini sudah direport sebelumnya atau seperti apa, Pak Alex? Begini Mbak, ini pekerjaan bersama sebenarnya. Kalau kemudian kita melimpahkan kepada satu institusi, ini juga nampaknya ini menjadi sesuatu yang kurang pas juga. Karena justru tadi sebenarnya masyarakat atau pengguna itulah yang memiliki sensitivitas dalam pelaksanaan kegiatan mereka di ruang digital. Seperti itu. Makanya memang kita butuhkan peran aktif masyarakat untuk memberikan laporan jika menemukan konten-konten yang negatif. Ya memang kita memberikan kanal kepada masyarakat untuk mengadukan atau membuat aduan konten terhadap hal-hal seperti ini. Tetapi juga ada proses yang harus kita lalui, yaitu proses verifikasi yang dilakukan di Komdigi. Baru kemudian kita melakukan tindak lanjut ke Meta atau ke platform yang lain. Karena kebetulan ini adalah berbicara mengenai grup di Facebook yang memang di bawah perusahaan Meta, makanya saya menyinggung masalah Meta ini. Nah, terkait dengan aduan ini apakah sudah ada atau belum, itu tadi kita membutuhkan peran aktif masyarakat. Karena masyarakatlah yang memiliki sensitivitas untuk beraktivitas di ruang digital ini seperti apa gitu. Nah, tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Alfons mengenai jejak digital, ini pastinya ada metode untuk menemukan pelaku. Siapa-siapa saja yang ada
ya pelaku-pelakunya ini siapa saja, adminnya yang mana, itu ada caranya, dan itu juga pastinya juga ada butuh kerjasama dari pemilik platform, karena Ya. kan metadatanya itu ada di mereka. Ya. Metadata itu ada di mereka, dan inilah yang menjadi pastinya penelusuran dari pihak penegak hukum itu dimulai dari metadata yang ada di platform Meta tersebut. Oke, berarti ini satu proses hukum ya kan bergerak, tapi bagaimana dengan masyarakatnya sendiri? Menurut kalau tadi ya kan perlu juga peran masyarakat, kalau Pak Alex katakan bahwa untuk mereport dan segala macam. Apakah dengan memblokir ini cukup? Dan menurut Bang Adrianus, jangan-jangan ini tip of the iceberg gitu, Bang Adrianus? Iya, dan juga kita harus jangan kemana-mana ya, jangan spill over gitu ya. Tadi dikatakan oleh Pak Dirjen soal kepekaan. Di Facebook itu banyak sekali komunitas yang aneh-aneh memang gitu ya. Contoh misalnya ada komunitas tentang agnostik ateis. Nah kalau kita bisa menaik peka, nanti jangan-jangan Semua akun yang berbeda mengajarkan semua orang untuk dilaporkan gitu. laporkan. Nah padahal di sana memang ruangnya untuk begitu-begitu gitu ya. Kalau nggak aneh-aneh nggak bisa tuh, nggak laku tuh, nggak mau orang menjadi member di situ. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali pada soal fantasi Sedara ini. Sebetulnya apa sih yang membuat kita menjadi begitu rame? Apa karena bahasa Indonesia? Atau karena konteks Indonesia? Atau karena fantasinya? Tadi sudah saya katakan bahwa kalau soal fantasi, memang itu yang dijual kok, dieksplorasi oleh dunia pornografi gitu ya. Kenapa selama ini kita nggak rame gitu ya? Jangan-jangan karena bahasa Indonesia kan begitu ya. Jadi, nah ini kita kembali pada Pak Dirjen nih, mana yang peka ya, agar kemudian dunia Facebook ini juga tidak menjadi makin kering ya bagi orang-orang yang menyukainya begitu. Nah, lalu harus jadi gini, yang peka tuh harusnya pemerintah dan aparat penegak hukumnya atau masyarakatnya. Ini kan seakan-akan ya masyarakat bilang kemana pemerintah bilang masyarakat juga harus bergabung. Jadi gimana ini, bagaimana melihat ini supaya kemudian dunia maya ini tetap aman, orang bisa berekspresi, berpendapat dan semua bisa terjaga gitu, Bang Adrianus? Ya tentu ada beberapa model ya. Pertama model menjaga penjaga pengguna. Jadi tadi sepanjang tidak menyentuh anak, ya, sepanjang tidak mengkonsumsi anak, oke, gitu kan. Yang kedua adalah membatasi penggunaan, restriksi. Jadi dengan kata lain, sorry ya, kalau kemudian anak ini kan fantasi sedaranya nggak cuma urusan anak, tapi kemudian ada juga orang dewasa yang sama-sama berada di dalam rumah seperti kemudian mertua, menantu. nah makanya jadi kembali kepada soal bahwa jangan-jangan memang karena kita selama ini masuk pada satu situasi yang unthinkable ya, kita nggak pernah berpikir bahwa ini bisa menjadi ada ya gitu bisa ya. jadi konsumsi pihak-pihak tertentu. Ya. Okay. Baru kemudian setelah ini kita batasi tuh, nanti Kementerian PPW bicara mengenai yang penting jangan soal anak kan gitu kan, dalam rangka incestnya. Tapi incest sendiri sebagai satu fenomena, ya itu kan sepenuhnya pilihan pada kita begitu. Oke, saya harus nanti saya tanyakan lebih jauh kalau kemudian diblokir, apakah itu menyelesaikan masalah dan kemudian efek jerahnya seperti apa bagi para pelaku. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.